Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariki Al-Furqan Fatur Tauhid, NIM 19034202066. Oke, video ini akan menjelaskan soal dan pembahasan yang akan berkaitan dengan distribusi gamma. Selain itu, video ini juga bertujuan sebagai tugas untuk memenuhi ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Rizky Ramadona. Oke guys, kita langsung masuk saja ke soal dan pembahasannya. Yang pertama, variabel acak kontinu pada X yang menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru dalam ribuan jam yang diberi pembebanan dinamis pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 15. Tentukan probabilitas sebuah bantalan peluru yang dapat digunakan selama 60.000 sampai dengan 120.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut, serta hitunglah min dan variasinya. Kita masuk ke penyelesaiannya. Maka berdasarkan soal tersebut, P untuk X lebih besar atau sama dengan 60, X lebih kecil atau sama dengan 120 sama dengan P X lebih kecil atau sama dengan 120 dikurang P X lebih kecil atau sama dengan dari 60 sama dengan FG 120.8,15 dikurang FG 60.8,15. Maka berdasarkan rumus FG 120/15.8 dikurang FG 60/15.8, sehingga berdasarkan tabel gamma kita mendapatkan hasil 0,5470 dikurang 0,0511, sehingga hasilnya 0,4959. Nah, selanjutnya min dan variansinya. Minnya maka alfa dikali beta sama dengan 8 dikali 15, maka kita dapatkan nilainya adalah 120. Kemudian variansinya, maka berdasarkan rumus 8 dikali 15 dikuadratkan sama dengan 1800. Kemudian kita akarkan, maka kita mendapatkan hasil 42,43. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Suatu panggilan telepon datang pada papan switching mengikuti proses Poisson dengan rata-rata 5 sambungan datang setiap menit. Tentukan peluang hingga 1 menit berlalu baru 2 sambungan yang datang. Kemudian kita masuk ke penyelesaiannya. Proses Poisson dapat diterapkan dengan menunggu 2 kejadian Poisson terjadi mempunyai distribusi gamma dengan beta sama dengan 1/5 dan alfa sama dengan 2. Misalkan X adalah selang waktu sebelum 2 panggilan telepon datang, maka peluangnya adalah P X besar lebih kecil daripada X kecil sama dengan integral dari 0 sampai X 1 per beta kuadrat X E pangkat min X per beta dx. Maka hasilnya kita dapatkan 0,96 berdasarkan soal tersebut. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Misalkan peubah acak Y berdistribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Hitung peluang ketika Y bernilai lebih dari 4. Maka penyelesaiannya seperti berikut. Fungsi kepadatan densitas peluang peubah acak X yang berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta berbentuk fx untuk fungsi yang pertama adalah 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali X pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat min X per beta jika X lebih besar daripada 0, dan fungsi yang kedua sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Untuk alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3 diperoleh fungsi densitas Y, yakni Fy sama dengan untuk fungsi Fy yang pertama Y per 9 dikali E pangkat min Y per 3 untuk Y lebih kecil daripada 0, dan Fy sama dengan 0 untuk Y yang lainnya. Karena distribusi gamma bersifat kontinu, maka perhitungannya melibatkan integral tentu. Peluang bahwa Y bernilai lebih dari 4 selanjutnya dinyatakan oleh P Y besar lebih besar daripada 4 sama dengan integral dari 4 sampai enggak hingga 1/9 Y E pangkat min Y per 3 dy sama dengan 1/9 limit B menuju tak hingga integral 4 menuju B Y E pangkat min Y per 3 dy. Bentuk integral tersebut dapat diselesaikan dengan menerapkan metode integral parsial, sehingga kita dapat misalkan U sama dengan Y dan V aksen sama dengan E pangkat min Y per 3 dy, sehingga U aksen sama dengan dy dan V sama dengan integral dari E pangkat min Y per 3 dy sama dengan min 3E pangkat min Y per 3. Dengan demikian
Integral dari U V aksen sama dengan UV dikurang integral dari U aksen V, sehingga kita mendapatkan hasilnya min 3E pangkat min Y per 3 dikurang 9E dipangkat min Y per 3. Untuk itu diperoleh 1/9 limit B menuju hingga integral dari 4 menuju B YE pangkat min Y per 3 dy, sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu 0,6151. Jadi peluang bahwa Y bernilai lebih dari 4 adalah 0,6151. Oke, jadi gimana guys? Udah paham belum? Harusnya udah ya. My name is Fariki and thank you.